في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran diturunkan tidak hanya untuk manusia, melainkan juga untuk bangsa jin. Terkait ini, Imam Bukhari dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata, Rasulullah SAW tak pernah sekalipun membaca Al-Quran secara khusus kepada bangsa jin, dan tidak pernah pula melihat mereka. Riwayat dari Ibnu Abbas ini menceritakan kisah jin yang pertama mendengar Al-Quran. Setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW, bangsa jin memang tidak bisa leluasa mendengar berita-berita langit. Dahulu, mereka terbiasa melakukan itu dengan mudah. Dengan kabar yang mereka curi dari langit itu, mereka pun membohongi manusia melalui perantara lisan para dukun atau semacamnya yang bekerja sama dengan jin. Maka, para jin pun keheranan, mengapa kini sulit betul mencuri berita dari langit. Setiap kali para jin berusaha mencuri dengar, maka mereka langsung diburu oleh panah-panah api yang dilesatkan oleh para malaikat dari langit. Para jin lantas berdiskusi satu sama lainnya. Beberapa di antara mereka berkata, pasti sudah terjadi sesuatu di bumi ini yang belum kita ketahui. Sesuatu yang membuat kita terhalang dari mendengar berita langit. Jin pemimpin pun berseru, pergilah, berpencarlah kalian ke seluruh penjuru bumi untuk mencari tahu apa gerangan yang telah terjadi. Jin-jin pun melaksanakan perintah itu. Sementara itu, sekelompok jin baru kembali dari daerah Tihama. Mereka lantas melihat Rasulullah SAW. Ketika itu, beliau dan para sahabat sedang melakukan sholat subuh. Para jin lantas mendengar bacaan Al-Quran. Mereka lantas saling berkata satu sama lain, demi Allah, inilah yang telah menghalangi kita dari mendengar berita-berita langit. Setelah selesai mendengar bacaan Al-Quran, mereka lantas kembali ke kaumnya dan berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Sementara itu, wahyu turun kepada Nabi Muhammad SAW, yakni surat Jin ayat 1 yang artinya, katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan, lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan atau Al-Quran. Tentang jin yang menjadi asbabun nuzul ayat itu, Ibnu Jauzi dalam kitabnya Sifa As-Safwa meriwayatkan dari Sahal bin Abdillah, ia menuturkan sebagai berikut. Suatu hari, saya atau Sahal berada di dekat bekas pemukiman kaum Ad terdahulu. Tiba-tiba, saya melihat sebuah perkampungan di permukaan tanah lapang yang berlubang. Di tengah-tengah terdapat sebuah istana dari batu yang berlubang atap dan pintunya. Di lubang itu banyak jin yang bermukim. Saya lantas masuk ke istana itu untuk mencari tahu ada apa di dalamnya. Tiba-tiba, saya melihat seorang tua yang berbadan besar dan tengah sholat menghadap ke Ka'bah. Orang tua itu memakai jubah dari wol yang sangat lembut. Saya tidak begitu kaget melihat badannya yang sangat besar. Saya justru lebih terheran-heran dengan lembutnya jubah yang ia kenakan. Ketika saya memberi salam kepada orang tua itu, ia pun lalu menjawab salam saya.
Ia lantas berkata, "Wahai Sahal, sesungguhnya bukan badan yang membuat pakaian seseorang lusuh. Akan tetapi, yang membuatnya lusuh dan usang adalah uap-uap dosa dan makanan haram. Sesungguhnya, jubah ini telah melekat di tubuh saya selama 700 tahun. Dengan jubah ini, saya telah bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Saya lalu beriman kepada keduanya." Sahal lantas berkata, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Saya adalah jin yang tentangnya diturunkan ayat Al-Jin ayat 1. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan aku tidak mengutus Nabi Muhammad SAW selain untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Bentuk rahmat Nabi Muhammad SAW adalah mengajarkan kebaikan kepada seluruh umat, baik dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin, sehingga mereka mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua rasul itu berasal dari kalangan manusia. Tidak ada rasul yang berasal dari kalangan jin. Maka otomatis bangsa jin juga termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan jin juga wajib beribadah sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jin dan manusia itu sama. Ada yang beriman kepada Allah dan ada juga yang kufur. Maka tak heran jika ada jin yang beriman, dia mengajak sahabat untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan jin juga sama seperti manusia, dia juga berkewajiban untuk mengimani Allah dan Rasulnya, lalu juga Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan juga mengamalkan Al-Quran tersebut. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.